wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Muhammadiah, CGP Angkatan 11 dari TK Rodotu Tulap, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di TK Rodotu Tulap. Terima kasih. Yuk. Kalau mau baca apa enggak? Pakai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Rodotu Tulap, kepada segenap Dewan Guru TK Rodotu Tulap, kepada yang terhormat tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya kami di sini sebagai pembawa acara langsung saja membacakan susunan acara di pagi hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan guru senior, ketiga acara diseminasi budaya positif, keempat penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Mari kita haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adapun acara yang kedua yaitu sambutan dari guru senior yang akan disampaikan oleh Ibu Musaidah SPD. Kepada Ibu Musaidah SPD kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dumateng ibu-ibu sedaya. Semoga acara hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif disampaikan oleh CGP Angkatan 11 oleh Ibu Budi Muhammadiah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Guru TK Rodotu Tulap, yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan SPS Paut Al-Hidayah, yang kami hormati Ibu Guru Ida dari SD Negeri 1 Kedung, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, yang mana pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan kami dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya, Umi Muhammadiah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Rodotu Tulap, Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah hadir
hadir pada hari ini. Dimulai dari latar belakang secara harfiah, diseminasi mempunyai arti penyebarluasan ide dan gagasan. Diseminasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran suatu informasi kepada khalayak. Dengan semua didatangkan ini dalam rangka itu saya ingin menyebarluaskan hal-hal baik dari pendidikan guru penggerak itu kepada panjenengan semua. Diseminasi ini kegiatannya untuk menyebarluaskan itu. Ini ada poin-poinnya ya. Konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Jenengan harus mau tidak mau merubah. Kalau dulu mungkin pembelajaran tidak menggunakan gadget gitu. Kalau sekarang anak-anak apa-apa pegang gadget. Ibunya juga, bapak ibu gurunya juga ya. Jadi kita mengikuti. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan menjadi kita yakin bahwa kalau hal tersebut dilakukan akan berdampak baik kepada kita dan lembaga kita. Yang kelima, hukuman dan penghargaan. Biasanya kalau kita berbuat salah kita mendapat hukuman, kalau berbuat baik kita mendapat penghargaan. Nanti di dalam destinasi ini kita tidak perlu melakukan hukuman terus dan juga tidak perlu memberikan penghargaan yang secara berlebihan kepada anak, karena itu akan membawa dampak bagi anak bahwa aku kok yang melakukan ini dapat hadiah, kalau tidak melakukan berarti kurang menumbuhkan rasa kesadaran pada diri anak tersebut bahwa tanpa diberi penghargaan pun anak tetap mau melakukan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu satu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Yang satu itu sebagai penstabil identitas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti peran guru kita itu diarahkan untuk menjadi yang terakhir ya. Segitiga restitusi, bukan menjadi seorang yang menghukum terus, seorang yang memberi penghargaan terus kepada anak. Ya, kalau penghargaan sih baik, tapi kalau menghukum terus, lama-lama anak-anak juga tidak akan suka. Baru sekarang yang banyak digaungkan yaitu kurikulum merdeka, pengembangan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Diharapkan anak-anak di era sekarang itu harus memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, di mana mungkin yang dulu-dulu tidak seperti saat ini ya, karena kodrat zaman yang semakin canggih menuntut kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Dulu kita beranggapan bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Mengontrol ini bukan yang mengontrol dalam hal baik. Anak-anak melakukan apa? Jangan nanti kotor, jangan itu nanti jatuh. Misalnya anak manjat pohon, manjat permainan, jangan nanti jatuh. Tidak diarahkan kepada saat bermain tetap memperhatikan keselamatan dan diawasi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang dulu kita pikir itu baik, untuk saat ini kurang ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru memaksa apa yang menjadi keinginan kita terhadap peserta didik. Misalnya anak suatu ketika jenengan membuat kegiatan, membuat bermain, ada anak yang tidak mau sama sekali karena dia punya
diganggu temannya, tapi jenengan maksa yorak mau tidak mau harus melakukan. Untuk saat ini itu menjadi kurang tepat. Pada anak, bahwa sekarang itu pendekatannya kepada minat anak. Ditanya kenapa tidak mau, alasannya apa? Kita memberi penguatan, kita memberikan motivasi. Ini loh permainannya baik, ayo diikuti bersama dengan teman-teman. Sebisa mungkin memberikan pendekatan kepada anak terkait apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Teori kontrol, menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maksudnya gini, kalau kita ingin merubah perilaku, ya berilah contoh yang baik untuk anak didik kita. Kalau kita ingin merubah sistem, maka sistem dan aturan itu yang kita harus diubah. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol ini sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Ini kita buat permainan ya, dengan berpegangan dengan sampingnya, berhadapan dengan sampingnya. Dengan punya keinginan untuk menarik tangan dari pasangan Anda. Tapi juga di sisi lain, dari teman Anda juga ingin menarik. Apakah jenengan bisa menarik temannya? Tentu jenengan akan memiliki keinginan yang sama untuk mempertahankan apa yang jenengan inginkan tersebut. Sama, ya. Ketika jenengan ingin mendapatkan sesuatu dan orang lain juga ingin mendapatkan, maka juga akan melakukan hal yang sama. Berarti bahwa keinginan itu kita yang menentukan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karepe podo sama seiring sejalan. Tapi karena dia punya pemikiran sendiri, punya tujuan sendiri, maka kita tidak bisa menentukan yang sama. Kecuali kita tujuannya yang sama, ya. Misalnya tujuan visi-misi dari sekolah tersebut, maka seluruh komponen yang ada di lembaga tersebut harus sama-sama untuk apa? Nah, istilahnya untuk mewujudkannya. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita menghargai pendapat orang lain, ya. Kalau menurut teori kontrol, kalau stimulus respon, kita berpandangan kita harus sama pandangannya. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita boleh berpandangan berbeda sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya. Untuk tujuan, untuk visi pendidikan, untuk visi sekolah, kita tetap bertujuan yang satu, yang sama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Melihatnya kalau berbuat salah, berarti itu merupakan sebuah kesalahan. Kita tidak melihat menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada anak yang tidak mau belajar karena dia tidak suka, maka dia tidak akan melakukan. Tapi kita sebagai guru terkadang itu melihatnya, kok orang bilang terus, kok mau terus. Kita tidak menggali dari perasaan anak kenapa tidak mau melakukannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri.
tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal oleh stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol bahwa berkolaborasi, bekerja sama, dan konsensus kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya bahwa pembelajaran ini loh menggunakan tematik, kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan guru yang lain. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada minat anak. Tidak kita yang menentukan monoton dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita anak tidak keluar kelas terus, anak tidak menulis terus bosan. Tapi kita bagaimana menumbuh kembangkan minat belajar dari anak, bahwa anak-anak itu loh butuh yang namanya belajar, bukan kita paksakan untuk kamu harus ini, kamu harus itu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Aku kudunya menang, kowe kudunya kalah. Itu yang menurut stimulus respon. Tapi tentang teori kontrol model berpikir menang-menang, kita menang untuk bersama, bukan kalah untuk bersama, bukan, tapi menang-menang. Kita bagaimana bisa mewujudkannya dengan memenangkan suatu kompetisi bersama. Kita mewujudkan visi misi sekolah, kita harus menang-menang bersama tanpa dukungan dari berbagai pihak, misalnya kepala sekolah, dewan guru, wali murid, maupun anak-anak didik kita. Kita mewujudkan visi misi sekolah itu sangat susah gitu. Tapi kalau berkolaborasi kepada seluruh anak-anak, seluruh komponen warga sekolah, tentu kita akan mendapatkan hasil yang baik. Lanjut. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin adalah kepatuhan. Kalau kita tidak patuh, kita mendapat hukuman. Kalau kita patuh, kita mendapat penghargaan. Dari kata disiplin itu, kita menimbulkan rasa tidak nyaman. Aku dihukum, misalnya. Tapi disiplin positif di sini merupakan salah satu pendekatan yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita melaksanakan disiplin positif dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran kita dan tanggung jawab kita untuk menghormati dan menghargai orang lain. Terlebih bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita menuntut murid untuk memiliki disiplin diri. Dimulai dari diri sendiri, kita sebagai contoh, sebagai teladan untuk anak didik kita, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri sendiri. Kita melakukan itu karena dari kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau karena tadi ketidaknyamanan. Pendekatan disiplin positif yaitu kita bisa melalui membina, mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Kita bisa melakukannya secara personal, pribadi ke pribadi anak, atau bisa kita lewat bareng secara kelompok, secara besar. Yang kedua, kita melaksanakannya dengan memberikan dukungan kebijakan sekolah. Kita membuat keyakinan kelas, membuat peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Kita tuangkan menjadi tata tertib untuk apa ya? Untuk didukung semuanya, semua dari warga sekolah tersebut. Kolaborasi antara kepala sekolah, dari dewan guru, dari peserta didik, semuanya untuk mendorong bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah tersebut.
Sudah tadi dijelaskan ya, ketika disiplin itu dilaksanakan tentunya akan membawa dampak yang baik bagi kita, bagi anak-anak, bagi lembaga. Lanjut, Bulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu itu memiliki sifat-sifat positif yang juga ingin dicapai oleh individu tersebut. Yang kedua, nilai-nilai yang disepakati bersama dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh yang kita terapkan yaitu contoh nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semoga kita bisa mewujudkan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kalau dulu seingat saya itu waktu di sekolah, kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Ini kalau menurut Abraham Maslow itu ada 5 self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri itu seperti ini. Misalnya jenengan itu ketika berada di suatu tempat yang baru, jenengan terus ambil HP, selfie, diposting. Itu pengen aktualisasi diri. Ternyata bukan terus jenengan misalnya menjadi anggota perkumpulan jenengan pengen tampil di depan, ingin menampilkan apa yang dibisanya. Itu aktualisasi diri. Yang kedua, estetik, kebutuhan akan penghargaan, dihargai. Kita sebagai pendidik pengen ya Bu kadang dihargai orang tuanya, orang kita itu orang bermeni, kita mendapat penghargaan. Yang ketiga, sosial need, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, pengen diperhatikan kancangannya itu loh Bu, itu termasuk kasih sayang Bu. Misalnya jenengan iki mau kok duwe sepatu anyar, kancane kok urung reting, iku lho kadang kok pengen didono aku itu mau tuku sepatu anyar. Iku karena jenengan memiliki rasa kasih sayang kepada teman. Bu, sepatunya jenengan anyar. Terus dia dulu minta-minta. Itu karena jenengan berarti kancaku wis reting. Yang ketiga, yang keempat, safety net, kebutuhan akan keamanan. Keamanan ini keamanan secara personal dan keamanan terhadap lingkungan. Jenengan tidak misalnya memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Pedih, hawanya pedih, terus itu juga jenengan bermasalah. Jenengan butuh akan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang. Butuh kebutuhan akan keamanan. Yang terakhir, kebutuhan psikological need, kebutuhan fisiologi, kebutuhan lahir batin. Jika hal ini tidak terpenuhi, jenengan juga akan berubah. Misalnya, jenengan posisi lapar, tentunya yang dibutuhkan adalah makan. Kok tidak jalan-jalan? Juga bisa makan dhisik. Bahwa kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Jenengan akan memberontak secara pribadi maupun memberontak secara kelompok. Misalnya kalau kondisi di desanya itu tidak aman, bagaimana perasaannya? Kan tentunya jenengan resah, juga jenengan akan melapor kepada pihak berwenang. Pak, di sini loh kok meresahkan, apalagi info yang sekarang itu beredar. Awalnya itu ada rekaman suara yang menceritakan tentang penculikan, tapi nggak selesai.
bal-balan. Malah jare penculikan, kita penculikan kok kalau malah kapanan. Karena berat ya Bu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu bahwa tadi dengan kita tidak nyaman karena hukuman membuat kita tidak nyaman ya, karena kita tidak disiplin, kita tidak nyaman dengan hukuman membuat kita ya juga tidak nyaman. Rasa nyamannya sudah berkurang karena tadi jenengan memiliki rasa ketakutan. Aku kok salah terus yo, rasanya kayak kok iso, aku kok orang. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Ayo kita mulai menghargai diri sendiri. Dengan ibu-ibu guru semua sekarang di era digital sudah banyak berbagai informasi terkait pembelajaran. Monggo digali potensi yang ada di diri jenengan, aktualisasikan kemampuan panjenengan menjadi pribadi yang lebih baik untuk meningkatkan tadi menuju anak-anak yang berprofil Pancasila, belajar Pancasila. Orientasinya ke situ, arahnya ke situ. Kita tidak seperti dulu terus anak dihukum terus mengangkat meja berada di pojok. Sekarang kalau anak dilakukan seperti itu Bu, malu, malah jenengan makin bisa dilaporkan karena dianggap hak asasi manusia. Lanjut Bu ya. Lanjut. Tapi sudah disampaikan. Ini keyakinan keras. Kita membuat keyakinan keras bukan peraturan. Kenapa kita harus membuat keyakinan keras? Ada yang bisa jawab? Monggo. Kenapa keyakinan keras bukan peraturan? Tadi sudah di depan. Kalau keyakinan berawal dari diri sendiri. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa pun kita tetap mau melakukan. Kalau peraturan, ya kita laksanakan ya dengan setengah hati. Kenapa? Kalau saya melanggar, otomatis saya mendapat hukuman. Tapi kalau keyakinan, itu menjadi hal baik bagi diri saya, bahwa kalau saya melakukan itu akan berdampak baik pula pada teman-teman, kepada anak cucu kita. Ini ada contohnya ya, waktu pandemi COVID-19 kita diwajibkan pakai masker kemana-mana pokoknya. Pertama-tama awalnya dipaksa, sampai sekarang itu karena debunya banyak dulu, nggak apa-apa, debunya banyak. Iya, jadi kebiasaan. Tapi itu juga menjaga kita ya, karena ini kan kondisi cuacanya sangat panas ekstrim ya. Ditambah lagi peninggian tanggul yang debunya sangat banyak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apa jawabannya? Biar tidak ditilang. Kalau peraturannya kan itu, ya. Keamanan diri itu jadi keyakinan. Kalau kita memakai helm tidak ditilang, itu aturan peraturannya. Tapi kalau keyakinan dengan kita memakai helm, satu tidak panas. Biasanya kalau panas, apalagi di jam-jam terik ya, itu pusing, mengakibatkan pusing. Saya sendiri pusing. Menjaga keselamatan, misalnya guru-guru bersama semua. Ketika terbentur, kalau kita memakai pengamanan ya, itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini saya ngomong ya kayak orang pakai soalnya kegiatan kalau tak mau lantar terus
bukan keyakinan di diri kita sendiri untuk memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ini ada contoh keyakinan kelas ya, berwali guru, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Kalau anak-anak di anak-anak TK atau anak-anak PAUD bisa kita melakukan pembiasaan baik melalui pembiasaan baik kepada anak. Kadang mawon kita sudah melakukan pembiasaan baik, kadang nek tekan dia sampai di rumah yang terjadi perilaku yang sewu, suaranya dari luar, misalnya kasar-kasar, suara keras, nek ini orang tunggu. Kerasnya itu karena nek ini orang tunggu, suara kapal, suara perahu, wong biar kali itu, niku ada suaranya banget. Ketika kita berada di darat, terjobo, rumah sana ini gaya, padahal ini suaranya. Ada kuliah. Posisi kontrol, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 nih. Yuk kita gali dari diri sendiri. Si berada di awal. Kita yang berada di mana ya? 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Bagaimana ya penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, ada anak yang tidak pakai sepatu. Kamu tidak pakai sepatu. Kamu berdiri di depan pintu, misalnya. Itu sebagai penghukum. Kemudian, kamu kok datangnya terlambat terus. Misalnya dikatakan seperti itu. Itu kita penghukum. Yuk kita cari. Kita berada di posisi yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Kadosnya kok kabeh ya. Yang ke-11 membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Sudah ngajar sedino, malah gue dolanan terus. Misalnya seperti itu. Jadi kita membuat anak merasa bersalah kepada kita. Kok orang belum nyanut baik? Ibu lu dolanan terus. Kalau rasanya kok malah kabeh, siji pun papat. Saya nomor 5 dari baru menuju ke itu. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kamu sudah melakukan kesalahan, contohnya seperti ini. Kamu sudah melakukan kesalahan, ya kadang ya memang berbuat salah, tapi jangan diulangi lagi ya. Itu kita berada sebagai teman. Keempat, sebagai monitor atau pemantau, memonitor, mengawasi, anak diawasi sampai orang iso bergerak, orang iso obat. Karena kita pengen suasana kelas itu kondusif. Wah, anak itu banget ya. Sekarang kan betul-betul tidak bisa pakai cuding ya. Pakai apa biasanya ini? Nek cilik aku niku amane Pak Kadur. Emang gawa cuding tuh. Nek ora iso ncetak, tapi sekarang boten saged moten boten asal-asal. Mangke kena aturan KPA Ibu, kekerasan pada anak. Yang kelima, semoga kita menuju yang kelima manajer kita memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, contohnya seperti ini. Jenengan punya satu kasus ya anak. Dua anak sekolah itu rumah satu kok boten nate tertib nggih. Tertib ibu dari pakai
dia kok ke sekolah kok tidak rapi. Dia akan bercerita, ibuku sibuk bu, isu-isu sering pasal aku uang. Aku boten nonton sing ngedusi. Yang kedua, bu, orang duwe banyu. Jangan kan tidak boleh langsung menyalahkan anak bahwa anak itu kok kenapa kok orang resik, kenapa orang disiplin. Jangan dari dulu kenapanya itu, baru kita menemukan mencarikan solusi. Jangan tanpa bocah kok nggak tahu terus saya padahal mama tidak juga. Oh ya, kondisi saat ini kan rapatnya orang banyu ini kan dong pakungnya diirit-irit. Tapi alhamdulillah kedengaran kalau saya kok kesehatan gitu. Jadi bayarnya apa? Aman kalau yang lucu. Ada dulu ya. Yang ini ya restitusi. Saya itu memahami ini bu, tak bocor bolak-balik. Restitusi itu loh apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Belajar dari kesalahan. Kita sendiri ya juga pernah bersalah, tapi kita dari bersalah itu kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hubungan. Tadi misalnya ada kasus anak bertengkar, tukaran di sekolah. Tukaran di sekolah itu gurunya yang menyelesaikan ya. Orang ibunya yang maju. Yang terjadi ibunya maju jadi tukaran dibawa ke rumah sampai berdampak terus jutaan. Tidak bisa akur ibunya. Padahal kalau ibu akur merupakan tawaran bukan paksaan. Kalau kamu berbuat salah, misalnya ada anak yang menumpahkan minuman, jenengan yuk dibersihkan bersama guru. Kita memberikan contoh bahwa kamu sudah berbuat salah, ada konsekuensinya, yaitu kita membersihkan barang. Menuntut untuk melihat dalam diri bahwa kesalahan itu loh bukan karena semata karena dari diri sendiri. Kadang itu mungkin kalau anak-anak BTKG kadang itu lari terus jadi bertengkar. Ketika digali ditanya jebule sing salah ya sing malah sing nangis itu. Terus jadi itu misalnya dia pertama kali gawe dibales, sing bales rada banget, malah sing kene sing ngawali malah sing nangis banget. Katanya dianggap sing kono, padahal dia yang memulai. Yang kelima, fokus pada karakter, bahwa anak-anak itu karakternya berbeda gitu. Boten sami nggih, boten kados jenengan yang gawe es teh jumbo dengan takaran yang sama, esek podo, bentuknya podo, bukan nggih. Anak-anak itu ciptaan Gusti Allah memang unik dewe-dewe. Anak saya aja 3 niku beda-beda karakternya. Nggih. Ana sing jadi anak yang periang, ana sing anak super berubah, lupa sampai sekali. Temenan sampai ditanya, ketika saya tanya ya, dek, bujine cek Eli, mangke ditambah jadi akeh bu. Mereka ini jawab sih aku suka jotos. Gak, tapi kok bijine kok Eli kok 3, 5, 4, mangke ditambah bu. Bahasa ini langsung ngoten. Bu mangke ditambah aku jadi akeh. Secara logika kan benar bu, secara logika bahwa nilai tersebut dikumpulkan menjadi banyak, tapi kan buat kita itu yolah tapi ternyata itu anak yang masih model waktu. Dari anak saya 3 itu dia harus yang model waktu. Anak saya si Mbak Yuni itu mesti aku iso bu, benar nggak iso bu nangis. Aku dia iso terjadi nangis.
malah tambah berbobot. Wah, sekolah deh, ye, ayo angkat, buku wae. Sekolah PAUD, wah, TK aja, ayo angkat, besok. Itulah anak deh. Mungkin putra putri panjenengan juga bisa merasakan ketika anaknya 2-3 itu baru merasakan beda mas. Nek lagi siji toh, apalagi baru tidak ada pembanding. Yang keenam, fokus pada solusi. Kita sebagai seorang pendidik mencarikan solusi, Bu. Tadi jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah, ojo sampai menjadi pemantau. Lanjut, kita mendekati selesai. Segitiga restitusi. Ini yang nomor 1 ya, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita memberi motivasi kepada anak. Bagaimana ketika sudah melakukan kesalahan, kita perbaiki. Yuk kita cari solusi bersama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kata-katanya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya, contohnya gini. Ada anak yang jarang sekolah atau terlambat ke sekolah. Tentunya tidak menjadi satu anak tersebut yang datanya terlambat. Mungkin ada teman yang lain. Tapi kita bagaimana memotivasi anak tersebut untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan memberikan pemahaman bahwa kita ketika melakukan kesalahan itu loh kita bisa mengintrospeksi diri. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar apa saja yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal sederhana misalnya kita ingin melakukan perubahan di sekolah, maka kita membuat indikator keberhasilannya apa. Terus kita baru menentukan cara-cara yang paling efektif untuk menentukan keberhasilan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru kita perlu menanyakan kamu yakin ingin berubah? Kamu yakin ingin bertanggung jawab atas kesalahan kamu? Kamu yakin ingin bertanggung jawab? Seperti itu. Dengan menanyakan keyakinan akan menumbuhkan kesadaran diri pada anak itu untuk berbuat baik, lebih baik lagi. Lanjut kuliah. Penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum terakhir, profil pelajar Pancasila tadi apa saja Ibu? Ada berapa? Ada 6, apa saja? Yuk suaranya. Jangan yang satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Setelah dari diri sendiri kita ke lingkup luar, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, inovatif, terus mandiri. Semoga kita selaku pendidik di zaman yang serba canggih, serba modern ini, kita bisa menuntun anak-anak didik kita menuju anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita perlu menanamkan budi pekerti luhur ya Bu. Unggah-ungguh basa. Nek aku ya aku, jenengan sampean. Itu diajarkan. Nggih, mboten niki mah. Nek ditimbali jalur. Kalau
bisa mewujudkan pendidikan anak Indonesia menuju anak yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih atas kerawuhannya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Tanpa kolaborasi dari panjenengan semua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada pagi menjelang siang ini berjalan dengan lancar, yang mana acara diseminasi budaya positif yang disampaikan Ibu Mufa Farida berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kita menghasilkan ilmu yang baru. Kami haturkan terima kasih kepada semua guru dan tamu undangan. Alhamdulillah kita tutup pada acara pada hari ini dengan alhamdulillah. Mari kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali, tidak hanya 1 kali lolos, bukan, tapi sampai 4 kali mengikuti. Yang pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah belum diizinkan oleh Allah SWT untuk mengikuti, dan alhamdulillah di angkatan yang ke-11 diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak. Kegiatan yang sudah saya ikuti sampai saat ini sudah hampir 3 bulan, mulai dari Juli, Agustus, alhamdulillah sudah 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Awalnya memang ini saya dulu saya merasakan perbedaan ketika saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak dengan setelahnya. Itu banyak sekali perbedaan. Apa yang selama ini saya pikirkan, saya terapkan untuk anak, ternyata itu ada yang kurang tepat. Misalnya kita ketika memberi hukuman kepada anak, kita sebagai penghukum itu
partner itu sama dengan teman ya, menjadi penstabil identitas. Ketika anak itu mengalami satu permasalahan, kita gali dulu permasalahannya dari apa, dimulai dari apa, kita diskusikan kepada anak. Hal itu nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi pada diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, Ibu semua yang kami hormati, perjalanan saya mengikuti pendidikan guru penggerak sudah sampai di tahap di modul 2.1.